Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita sedikit membahas tentang kalimat alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sebelum kita melanjutkan pengajian sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang keingat berniat i'tikaf atau belum memasang niat. Jadi sama-sama kita pasang niat. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharaini amin ila an qala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian setelah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab beliau Risalatul Jami'ah, setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala akan pujian yang menyamai akan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan pujian yang mencukupi daripada tambahan daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalimat ini semalam dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalimat pujian yang paling afdal yaitu adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu pujian, kalimat pujian yang paling afdal. Kemudian beliau berkata wa sallallahu, dan salawat Allah. Salawat. Apa itu salawat? Para ulama mereka mengatakan as-salatu minallah ar-rahmah wa minal malaikah al-istighfar wa minal insi ad-du'a. Salawat daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, menurunkan rahmat. Jadi di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Mereka senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salawat dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di dalam ayat tersebut yaitu adalah Allah taala selalu menurunkan rahmatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai rahmat kepada kita. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Dan itu salawat dari Allah. Salawat dari Allah adalah rahmat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu lahu bihi asyarah." Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, ujar Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Yang dimaksud bersalawat kepadanya, Allah Ta'ala melipat gandakan, Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10 rahmat, bahkan lebih. Kemudian wassalatu minal malaikah, dan salawat daripada malaikat yaitu adalah al-istighfar. Istighfar, para malaikat selalu memintakan ampun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir wassalatu minal khalqi, dan salawat daripada makhluk seperti kita manusia atau kaum jin yang bersalawat kepada Rasulullah, maka itu artinya adalah ad-du'a, at-tadarru wa du'a, yaitu adalah doa, berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah salawat dan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawat tadi, doa tadi, manfaatnya bukan untuk Rasulullah. Apabila kita bersalawat, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, maka manfaat doa tersebut, manfaat salawat tersebut bukan untuk Rasulullah, akan tetapi manfaatnya kembali kepada kita. Itulah hebatnya manfaat salawat dan hebatnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad Al-Maliki
Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Makki, beliau pernah ditanya oleh orang-orang yang ahlul bid'ah. Orang-orang ahlul bid'ah mereka bertanya kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang mana Sayyid Muhammad Al-Maliki ini beliau terkenal sebagai imam atau sebagai ulama ahlu sunnah wal jamaah di zaman beliau. Bahkan pernah beliau dipanggil oleh salah satu pemimpin yang zalim, yang ahlul bid'ah. Dan ulama-ulama di situ, ulama-ulama ahlul bid'ah dihadapkan kepada beliau. Beliau dipanggil. Apa yang beliau bawa? Beliau bawa kain kafan. Beliau datang menghadap raja tersebut membawa kain kafan. Kenapa? Isyarat bahwasanya walaupun aku harus mati mengatakan kebenaran, akan aku katakan. Walaupun raja. Makanya beliau siap membawa kain kafannya. Akan tetapi dengan haibahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, raja yang asalnya murka, raja yang asalnya kada terima dengan pernyataan Sayyid Muhammad Al-Maliki tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana raja tersebut adalah ahlul bid'ah, berbeda pemahaman dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, raja bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahamannya berbeda. Ketika Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah begini, raja tidak terima. Dan ulama-ulama ahlul bid'ah mereka juga tidak terima. Akan tetapi manakala melihat Sayyid Muhammad Al-Maliki masuk ke dalam ruangan, yang mana di situ siap sudah para ulama ahlul bid'ah dan raja sudah siap. Raja itu tinggal berucap, ujar raja, mati, bunuh, maka dibunuh. Akan tetapi begitu melihat Sayyid Muhammad Al-Maliki masuk dari pintu luar, masuk ke dalam, hanya melihat Sayyid Muhammad Al-Maliki masuk, raja itu sudah merasa haibah. Wibawanya Sayyid Muhammad Al-Maliki membuat raja getar. Haibah itu wibawa. Sampai akhirnya raja pun mengakui bahwasanya beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau pernah ditanya oleh ulama bid'ah, oleh ulama yang ahlul bid'ah, oleh seseorang yang ahlul bid'ah, wahai Sayyid, apa yang digawi oleh Allah Ta'ala sekarang? Apa yang digawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki dengan santai beliau menjawab, ujar Sidin, yang digawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa waninya menyambat ke itu? Ujar Sayyid Muhammad Al-Maliki, ala taqra, apakah engkau kadang membaca fil Quran, di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna, di sini memakai kalimat fi'il mudhari. Kalau orang pernah belajar ilmu sharaf tahu apa itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari daripada maknanya yaitu adalah alat dawam, istimrar wa dawam, senantiasa. Makanya Allah Ta'ala dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki banyak faedah. Di antara faedah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah dapat memberikan rasa lapang dada kita. Yang asalnya seseorang itu memiliki banyak masalah, seseorang itu memiliki banyak hutang, seseorang itu memiliki permasalahan di dalam hidupnya, seberat apapun permasalahan hidupnya, dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka permasalahan tersebut insyaallah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang yang berangkat haji. Setelah dia berangkat haji, menyempurnakan ibadah hajinya, maka dia berangkat umrah.
Dan orang tersebut berangkat dari Syam, dari negara Syam menuju Mekah dan Madinah. Orang tadi berangkat dari Syam dan inya membawa keluarganya, sekeluargaan dibawanya tulak haji. Di pertengahan jalan duitnya hilang. Duit yang gesen biaya penginapan, gesen makan selama di kota Mekah dan Madinah, biaya ini itu dan yang lain sebagainya, hilang duitnya. Maka tujuan orang tadi yang pertama yaitu adalah Madinah, ziarah dulu baru inya ke kota Mekah. Nah maka ketika duitnya hilang, bingung inya memikirkan kemana mencari duit, gesen keluarga. Jakanya sorangan aja kawa aja, inya lelakian kawa aja guring di masjid misal, makan kawa aja umpat makan di masjid, apalagi di Mekah dan Madinah, apalagi bila bulan puasa. Pasti disiapkan orang gesen berbuka. Kalau sorangan gampang, tetapi ini membawa keluarga, membawa mamanya, membawa istrinya, membawa anaknya. Bingungnya memikirkan, kenapa supaya anak bini dan keluarga ini dapat penginapan, dapat makan, dapat dan yang lain sebagainya, dapat ini itu dan yang lain sebagainya. Maka akhirnya saking putus asanya, pusingnya memikirkan apa caranya, minta tolong ke sana kemari, gak ada yang menolong juga. Akhirnya inya ingat sebuah manfaat apabila memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Maka begitu sampai di kota Madinah, yang ditujunya yaitu adalah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masjid Nabawi, orang tadi salat di raudhahnya Rasulullah, sembahyang di raudhah. Setelah sembahyang di raudhah, maka ia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makamnya Rasulullah, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Mengucapkan salam dan mengucapkan pujian-pujian kepada Rasulullah. Dan orang tadi memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan makamnya Rasulullah. Maka setelah itu, setelah bersalawat, salawat, karena keuyuhan bekas di perjalanan, maka orang tadi teguring di makamnya Rasulullah tadi. Di dalam mimpinya, di dalam guringnya, ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi berjumpa Rasulullah. Langsung hilang rasa sedihnya. Mimpi berjumpa Rasulullah, langsung cium tangan Rasulullah. Begitu setelah cium tangan Rasulullah, maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan bin fulan, aku tahu permasalahan ikam. Duit ikam hilang di pertengahan jalan. Aku akan memberikan kepada engkau pertolongan atau syafaat. Aku akan berikan syafaat kepada engkau supaya Allah Ta'ala meringankan beban ikam. Ujar Rasulullah, wahai fulan, ikam kena datangi pintu nomor sekian. Pintu nomor sekian. Cari orang yang bernama fulan bin fulan. Misal cari orang yang bernama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, misal Salim misal atau siapa. Cari fulan bin fulan. Inya bertugas di pintu situ. Kemudian sampaikan salamku kepadanya dan katakan bahwasanya salawat dan salam daripadanya yang selalu diamalkannya setiap hari sebanyak 1000 kali itu sampai kepadaku dan aku menjawab salam daripadanya. Setelah itu terbangun orang tadi, hilang, bangun guring langsung himungnya, hilang rasa gundah gulana, rasa sumpek di dalam hatinya, rasa galau di dalam hatinya. Kenapa? Karena memandang wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Berjumpa Rasulullah dapat menghilangkan rasa sedih di dalam hatinya. Jangankan berjumpa Rasulullah, seandainya kita cinta lawan seseorang, lelakian cinta lawan bebinian, bebinian cinta lawan lelakian, lagi galau-galau tuh melihat bebinian gitu atau melihat lelakian itu, kayak apa rasanya? Hilang kalau lah
himung melihat laki yang tadi, apalagi dirawanya. Apa kabar pian? Nah, hati itu himung benar. Itu apalagi berjumpa Rasulullah. Orang tadi berjumpa Rasulullah langsung hilang rasa sedihnya. Karena itu pikir lagi. Setelah itu ditujunya pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kan di Madinah tuh pintunya ada nomornya, ada 1, 2, 3, 4 sampai 41 pintu. Maka didatanginya pintu yang ditujuk tadi. Datang, ditakuninya lawan penjaga pintu. Di sini adakah namanya Fulan bin Fulan? Ujar yang menjaga pintu, Fulan bin Fulan, kami berkumpulan nih kedadanang di sini. Tapi orang nang ikam cari itu nah orangnya, misal orangnya di situ, itu nah orangnya lagi begawi gitu. Maka didatanginya, ucapkannya salam, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian ialah Fulan bin Fulan. Kenapa? Tadi ulun mimpi Rasulullah dan Rasulullah menyuruh ulun datang ke pintu sini mencari pian. Kenapa? Bahwasanya supaya mengucapkan, ujar bahwasanya menyampaikan bahwasanya Rasulullah mengirimkan salam kepada pian dan Rasulullah mengucapkan salam kepada pian dan salawat yang pian baca sebanyak 1000 kali setiap hari itu sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab daripada salam tersebut. Kemudian ujar Rasulullah, sebutkan permasalahan aku. Jadi ulun ini ujarnya berisi masalah. Masalahnya ulun dan keluarga kehilangan duit dan ini itu dikisahkan seberatan permasalahannya. Ujar orang tadi, stop, ini perkataan, ini panderan kada pantas kita panderakan di sini. Ayo masuk ke kantor aku. Masuk ke kantor. Nah, dibawa ke kantor. Sampai di kantor pulang. Kayak apa tadi kisahnya? Kisahnya tuh tadi ulun mimpi Rasulullah dan Rasulullah mengirimkan salam kepada pian dan salawat yang pian baca sebanyak 1000 kali setiap harinya sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab salam pian dan permasalahan ulun ini dikisahkannya sampai akhir. Ujar orang tadi, ini permasalahan, ini panderan kada pantas kita panderakan di sini. Ayo kita ke mobil. Masuk ke mobil, dibawa ke mobilnya. Kayak apa tadi? Dikisahkan pulang kayak tadi. Ini kada pantas kita penderakan di jalan gini. Ayo ke rumah, dibawanya ke rumah. Masuk ke dalam rumah, duduk berpander. Apa kabar tadi? Tadi ulun mimpi Rasulullah dan Rasulullah mengucapkan salam kepada pian dan salamnya salawat dan salam pian yang sebanyak 1000 kali setiap harinya sampai kepada Rasulullah dan dibalas oleh Rasulullah dan permasalahan ulun ini dikisahkannya. Ini kada pantas kita panderakan ini nah. Belum makan kalau ujarnya. Makan dulu. Tuntung hendak makan. Kayak apa tadi? Dikisahkannya pulang. Kayak tadi. Mau pinanya kerancakan petakun. Pian ini percaya ke dalam penderan ulun. Dari awal mulai masjid pian bawa ke masuk ke dalam kantor, dibawa ke mobil, dibawa ke dalam rumah, dibawa makan. Takunan pian kayak itu aja dan jawaban ulun kayak itu aja. Bahasanya tuh sekali gin pian tuh mendengar paham. Pian ini percaya kada kalau ulun ini mimpi Rasulullah, kejadian itu terjadi. Ujar orang tadi, wahai Abu Adib. Namanya tuh Abu Adib, gelarnya Abu Adib. Nama ulun Abu Adib, ujarnya ulun mimpi Rasulullah ini itu dan yang lain sebagainya. Nah, wahai Abu Adib, ketahuilah semenjak ikam menyambat pertama kali waktu bertamu lawan aku percaya bahwasanya ikam mimpi Rasulullah dan hajat-hajat ikam itu permasalahan ikam aku kabulakan. Berapa ikam perlu duit ku ganti. Berapa ikam yang ikam hendak sambat aja ku sambat. Sambat aja ku bari hendak apa aja. Bapak kenapa pian berulang kali betakun masalah gitu aja. Napa tadi kabarnya? Ujar orang tadi, wahai Abu Adib,
Kalimat yang paling membuatku senang hari ini dan yang paling kusenangi dari sejak dilahirkan oleh ibuku sampai sekarang, yaitu adalah kalimat Rasulullah mengucapkan salam kepada engkau. Itulah kalimat yang hendak ku dengar berulang-ulang. Kalimat yang hendak ku dengar berulang-ulang. Makanya ikam ku bawa ke dalam kantor supaya aku mendengar kalimat itu, bahwasanya Rasulullah mengucapkan salam kepadaku. Ku bawa ikam ke dalam mobil, ku bawa ikam ke dalam rumah, ku bawa ikam makan, ku bawa ini itu dan yang lain sebagainya, supaya aku rancak mendengar bahwasanya Rasulullah mengucap salam lawan aku. Dan apabila Rasulullah mengucap salam, itu ada kegampangan dari salamnya dari Rasulullah. Kita tuh dapat salam dari orang yang kita cinta, himungnya. Si anu dia kirim salam ke sini kam. Iya kah? Langsung aja tuh. Himung nang asalnya muram, kadang-kadang dibalas ini itu dan yang lain sebagainya. Dapat salam langsung himung. Itu ujar orang tadi, ujar pegawai daripada Masjid Nabawi tadi, yang menyebabkan aku hendak mendengar salam engkau. Adapun pertama kali aku mendengar bahwasanya ujar ikam Rasulullah salawat aku yang 1000 kali sampai kepada Rasulullah, itulah rahasiaku. Karena ada seorang pun yang tahu bahwasanya setiap hari aku bersalawat lawan Rasulullah sebanyak 1000 kali, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadanya salawat dan salamku. Semenjak aku mendengar itu, aku percaya bahwasanya ikam mimpi Rasulullah. Ayo pian hendak napa? Ambil aja. Hendak duit berapa? Ulun bari. Perlu apa? Ulun kabulkan hajat pian. Berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita lain, riwayat lain, ada seseorang berangkat haji. Dan di amal ya hajinya, waktu tawaf, waktu sa'i, waktu melempar jumrah, gawiannya salawat aja. Waktu tawaf seharusnya ada doa tawaf, waktu sa'i ada doa sa'i. Ini gawiannya salawat aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu orang yang soleh, ada salah seorang yang soleh bertakun, wahai fulan bin fulan, dari tadi ku dengar ikam bersalawat aja. Dari tawaf, sa'i, melempar jumrah dan yang lain sebagainya, gawian-gawian haji, seberata nikah bersalawat. Kenapa? Oh, jar orang tadi, wahai laki-laki, aku dengan salawat ini ada memiliki kisah. Apa kisahnya? Sebenarnya ujarinya, aku lawan abahku berangkat haji ini. Tetapi di pertengahan jalan abahku ini garing. Dan garingnya sidin membawa sampai ke mati. Artinya meninggal di pertengahan jalan tadi. Dan sidin meninggal di antara dua kampung, di pertengahan kampung. Betarus lagi bahasanya tuh di sini di jalan trans, di tengah hutan, masih di tengah jalan. Bela betarus hanya harus bertamu kampung, bela babulik jauh pada kampung. Akan tetapi permasalahannya di situ. Kenapa? Waktu abahku meninggal ujarinya, nang asalnya abahku tadi bakulit putih bisal, nang asalnya normal berubah hirang seberataan, lutung, berubah hirang lutung abahku. Ujarnya abahku ni bilanya ku bawa ke kampung, pacang ditakuni orang aku, apa gawian sidin, kenapa sidin ini bisa jadi kayak ini matinya kada baik, kenapa? Dan ini menjadi aib bagi aku. Bilanya aku kada minta tolong pulang lawan orang kampung ujarinya, apa caranya aku menggawi sorangan, memandii, mengkafani, menyembahyangi, menguburakan, kada kawa juga. Lalu memikirkan apa caranya supaya abah ini babulik pulang, supaya kada menjadi aib. Bingung memikirkan, bersandar sidin di bawah pohon. Bersandar di bawah pohon karena ada naungan pohon, dan daripada kuyuhan musafir maka teguring orang tadi. Begitu bangun, begitu
berguring, mimpi. Di dalam mimpinya ada seorang laki-laki yang berwajah tampan dan mengeluarkan cahaya. Datang beparak launinya, kemudian setelah beparak launinya dibukanya bungkusan daripada muha abahnya tadi, tutup daripada muha abahnya dibuka oleh laki-laki tadi dan disapu muhanya. Setelah disapu oleh laki-laki yang bercahaya tadi, maka yang asalnya hirang lutung berubah menjadi sedia kala, berbulik pulang normal. Maka ujar laki-laki tadi, wahai laki-laki, pian ini siapa yang telah menghilangkan daripada kegelisahan aku? Siapa pian ini? Yang membantu ulun ini siapa? Ujar laki-laki yang bercahaya tadi, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku Rasulullah. Kenapa pian membantu ulun? Abah Hikam ini gawiannya kada senunuh bahasanya. Semasa hidupnya Abah Hikam ini gawiannya banyak melanggar daripada perintah Allah, banyak maksiat. Akan tetapi Abah Hikam ini berisi amalan. Apa amalannya? Setiap sebelum guring Abah Hikam ini bersalawat 10 kali. Sehari 10 kali aja bersalawatan Rasulullah sebelum guring. Maka ujar Rasulullah tadi, karena inya bersalawat kepadaku 10 kali sebelum guring tadi, maka berhak baginya mendapatkan syafaat dariku. Maka ketika Ikam dalam keadaan galau tadi, aku datang memberikan syafaat supaya inya kawa dibantu. Terbangun orang tadi. Setelah terbangun ujarinya, mulai sekarang aku berjanji kada hendak meninggalkan salawat di dalam hidupku. Jadi apapun gawianku, aku selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi faedah daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah, maka nanti di akhir umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir. Ketika sakaratul maut, Rasulullah yang akan membimbing orang tersebut. Itu balasan daripada orang yang memperbanyak salawat. Dikatakan oleh para ulama, sakitnya sakaratul maut itu ibarat kulit kita dikuliti hidup-hidup. Jangankan dikuliti hidup-hidup, lingsak sedikit aja kayak rasanya padih benar, lingsak sedikit aja tuh. Ini kiapa rasanya dikuliti hidup-hidup. Itu orang yang sakaratul maut, sakit benar. Akan tetapi apabila ketika orang tadi dalam sakit itu, sakaratul maut itu, maka dihadiri oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah hadir kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, maka syaitan yang menggodanya berjauhan, kada kawa menggoda. Apabila Rasulullah hadir ketika orang tadi sakaratul maut, sakit yang inya rasa insyaallah kada berasa lagi. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Al-Qur'an, manakala bibinian Mesir melihat Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kada merasa bibinian tadi menatak jarijinya. Saking bungasnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu hanya Nabi Allah Yusuf yang setengah daripada kebungasannya Rasulullah. Kebungasan Nabi Allah Yusuf cuma setengah daripada kebungasannya Rasulullah. Jadi ujar para ulama, apabila Rasulullah hadir ketika orang tadi sakaratul maut, maka inya kada merasakan sakitnya, pedihnya daripada sakaratul maut tadi. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf begitu masuk dari pintu sana, keluar dari pintu sana, para bibinian sekota Mesir, bibinian melihat Nabi Allah Yusuf, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ujar bibinian tadi, ini lain manusia, in hadza illa malakun karim, kecuali ini adalah malaikat yang mulia. Kada berasa menatak jerijinya. Tangan pagat kada merasa. Tapi setelah Nabi Allah Yusuf keluar dari ruangan tadi, hanya berasa padih tangan. Nah, itu juga
begitu kita dalam sakaratul maut, Rasulullah hadir dan membimbing kita, maka rasa sakit sakaratul maut tadi akan hilang. Karena nikmatnya memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi di antara faedah-faedah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah. Al-hadiniyah wa ala kulli man nabiyyi salafun salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.